Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jusel Landari dengan nomor NIM 0903 1182 328102. Aku dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Oke teman-teman, pada vlog kedua aku kali ini tentunya aku mau ngajakin teman-teman nih untuk membahas topik-topik yang menarik. Jadi pada vlog kali ini kita akan membahas terkait salah satu teori komunikasi yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari loh guys. Terutama di era teknologi dan digital seperti sekarang ini. Emang judul bahasan kali ini terkait apa sih? Nah, judulnya yaitu penerapan teori komunikasi interpersonal di era digital. Teori komunikasi interpersonal ini menjelaskan bagaimana manusia bisa berinteraksi secara langsung dengan manusia lainnya. Dan juga berkaitan dengan bagaimana pesan itu bisa disampaikan dengan baik, diterima dengan baik, dan bagaimana juga suatu pesan itu bisa dimaknai dengan baik oleh si penerimanya. Mungkin beberapa dari teman-teman akan berpikir nih, Kira-kira bagaimana ya teori komunikasi ini bisa bekerja dalam dunia digital? Ya juga ya, emang bisa. Daripada teman-teman masih pada bingung ataupun penasaran, ayo kita bahas terkait hal tersebut bersama-sama pada video berikut ini. Secara sederhana, komunikasi interpersonal ini merujuk pada proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang dimana biasanya proses ini melibatkan si pengirim dan penerima pesan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Jika di dalam komunikasi tatap muka atau face-to-face, bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah ini memiliki peranan yang sangat penting loh guys. Namun di dunia digital, komunikasi seringkali terjadi melalui platform seperti media sosial, email, ataupun aplikasi pesan instan yang dimana hal tersebut itu bisa menghilangkan beberapa elemen penting dari komunikasi interpersonal tradisional. Nah, aku bakalan memberi tahu ke kalian nih beberapa contoh nyata penerapan teori komunikasi interpersonal di era digital seperti saat ini ya guys. Oke, untuk contoh yang pertama nih. Misalnya ketika kita berbicara melalui chat. Sebagian besar konteks komunikasi itu kan akan dilakukan secara nonverbal ya. Seperti ekspresi wajah ataupun nada suara itu kan akan hilang. Namun beberapa dari kita sering kali kan untuk menanggulangi atau mengkompensasi hal tersebut dengan cara menggunakan emoji, mengirimkan GIF, ataupun kita akan langsung melakukan panggilan video. Oke, untuk contoh yang kedua, di media sosial nih, misalnya seperti di Instagram, komunikasi interpersonal bisa berupa percakapan dalam kolom komentar ataupun pesan langsung, namun tanpa isyarat nonverbal. Seringkali beberapa pesan yang disampaikan itu bisa disalahartikan. Oke, untuk contoh nyata yang ketiga itu dalam aplikasi pesan seperti WhatsApp. Penggunaan emoji ataupun stiker adalah salah satu cara untuk menambahkan nih elemen emosi yang biasanya bisa disampaikan melalui ekspresi wajah atau nada suara. Hal ini membantu untuk menciptakan rasa hubungan yang lebih personal, meskipun tidak berhadapan secara langsung dengan si penerima pesannya. Oke, untuk contoh yang keempat yaitu pada aplikasi Zoom atau aplikasi video call lainnya. Hal itu memberikan kesempatan kita nih untuk mempertahankan elemen-elemen komunikasi seperti adanya kontak mata dan ekspresi wajah, yang dimana membuat komunikasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan pesan teks biasa. Meski teknologi digital menawarkan kenyamanan dalam berkomunikasi, namun ada beberapa tantangan nih yang perlu teman-teman perhatikan. Salah satunya yaitu ada yang namanya miscommunication atau kesalahpahaman. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari aja nih, yang namanya miscommunication itu kan terjadi karena adanya komunikasi yang tidak efektif. Dalam komunikasi digital, seringkali juga pesan itu ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap penerima karena kurangnya isyarat nonverbal.
hubungan interpersonal yang dibangun di dunia digital ini cenderung lebih dangkal dibandingkan dengan hubungan tatap muka atau face to face, karena banyak dari sinyal emosi dan konteks itu kan hilang atau tidak digunakan. Selain itu juga di dalam dunia digital, algoritma seringkali menempatkan kita dalam gelembung informasi, di mana kita hanya terpapar pada sudut pandang yang mirip dengan kita saja, yang bisa mempersempit perspektif kita dalam mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oke teman-teman, berakhir sudah bahasan kita terkait penerapan teori komunikasi interpersonal di era digital saat ini. Namun sebelum itu aku bakalan ngeresum beberapa poin yang udah kita bahas ya, yaitu yang pertama nih, kita tadi udah membahas terkait penjelasan teori komunikasi interpersonal. Yang kedua, kita tadi juga udah membahas terkait contoh nyatanya itu seperti apa. Yang ketiga, analisis kritis pada teori komunikasi interpersonal di era digital saat ini juga udah kita bahas. Nah, teman-teman, meskipun teknologi telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi, namun konsep dasar dari teori komunikasi interpersonal ini masih tetap relevan loh, baik itu dalam interaksi tatap muka atau secara langsung face to face maupun digital. Kita juga harus tetap memahami pentingnya konteks, emosi, dan bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan dengan baik. Oh iya, aku juga mau ngajakin teman-teman untuk tetap ekstra berhati-hati dalam memastikan pesan yang kita kirimkan atau pesan yang kita terima itu dengan tepat. Dan kita juga harus tetap menjaga hubungan interpersonal kita dengan cara yang positif, yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menonton video vlog aku ini dari awal hingga ke akhir. Aku harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa memberikan pandangan baru yang positif untuk teman-teman. Mungkin itu aja, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you semua!